Shalom, bertemu lagi dengan saya, dan dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas satu topik di bawah judul cara mengatasi keletihan hidup. Saudara, manusia kerap kali mengalami kelelahan atau keletihan. Bukan kelelahan secara fisik saja, tetapi lebih daripada itu, kelelahan secara psikis. Manusia lelah karena persoalan dan masalah atau karena berbagai pergumulan yang tidak kunjung selesai. Memang setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia diperhadapkan kepada kelelahan sebagai akibat dari dosa manusia itu. Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17 berkata, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Saudara, untuk mengatasi kelelahannya, manusia berusaha dengan berbagai cara. Di antaranya adalah refreshing atau rekreasi, atau mencoba untuk beristirahat. Memang, kalau kelelahan itu hanya sekedar kelelahan fisik, istirahat sudah cukup. Namun kalau kelelahan itu secara psikis, maka istirahat tidak akan memadai. Karena banyak orang setelah berekreasi tetapi tetap mengalami kelelahan, bukan saja secara psikis, tetapi ditambah juga secara fisik, karena rekreasi itu adalah sebuah aktivitas yang sangat melelahkan. Bagaimana cara untuk mampu mengatasi kelelahan atau keletihan hidup kita? Dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-31, kita diberikan cara untuk mengatasi kelelahan kita. Apakah itu? Yang pertama adalah, jangan berusaha mengatasi kelelahan Anda dengan kekuatan Anda sendiri. Dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-12 berkata, "Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dasing, atau bukit-bukit dengan neraca?" Saudara, pertanyaan di atas adalah pertanyaan yang tidak perlu dijawab karena jawabannya sudah jelas, yaitu tidak ada. Hal itu menunjukkan sebuah tindakan sia-sia. Itu mengingatkan kita bahwa kalau kita berusaha untuk mengatasi kepenatan hidup ini dengan kekuatan kita semata-mata, maka kita akan menemukan kegagalan. Karena usaha kita itu akan seperti menjaring angin. Saudara, manusia sangat terbatas dan tidak akan mungkin bisa sanggup dari dirinya sendiri mengatasi kelelahan atau keletihan hidupnya. Karena manusia itu hanya seperti setitik air dalam timba atau sebutir debu dalam neraca. Dari kenyataan inilah, maka Yesus memberikan tawaran bagi setiap manusia yang ingin mendapatkan kelegaan dari kepenatan hidupnya. Dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28 berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Saudara, kelegaan hanya akan kita temukan apabila kita tersungkur di kaki Yesus dengan kesadaran penuh untuk menyambut tawarannya dalam memberikan kelegaan bagi kehidupan kita. Sebab hanya Dia yang memahami kelelahan kita, dan Dia tahu bagaimana cara mengatasinya. Untuk itu, jangan lari kemana-mana, tetapi datanglah kepadanya dan nikmati perhentian yang melegakan jiwa yang Dia anugerahkan dalam kehidupan Anda. Yang kedua adalah menanti-nantikan Tuhan dalam hidup Anda. Dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Saudara, harapkan kekuatan yang datang daripada Tuhan. Dan jangan pernah beranjak dari tempat di mana Anda berdoa sebelum Dia menyatakan kuasanya dalam kehidupan Anda. Karena orang yang menanti-nantikan Tuhan pasti ada kekuatan untuk mampu terus mengharapkan Tuhan sampai Dia menyatakan kuasanya untuk membawa Anda mengalami semua apa yang Dia rencanakan dalam kehidupan Anda. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mengkhawatirkan persoalan yang semakin berat, sebab justru lewat angin yang kencanglah Raja Wali semakin tinggi terbang. Dengan dorongan angin, Raja Wali mampu menjelajahi tempat yang lebih jauh dan lebih tinggi. Demikian juga orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan untuk terbang lebih tinggi dan lebih jauh untuk meraih apa yang Tuhan sediakan. Anda kuat bukan karena Anda masih muda, atau sebaliknya, Anda capek bukan karena Anda sudah tua.
Namun Anda akan kuat kalau kekuatan yang Anda miliki berasal dari Allah yang Anda nanti-nantikan. Dia akan memampukan Anda untuk terus melangkah. Tidak peduli apa yang sudah terjadi dan bagaimanapun sulitnya jalan yang harus Anda tempuh. Kuncinya adalah mengandalkan Tuhan dan menanti-nantikan Dia dalam hidup ini. Oleh karena itu, saudara, kalau ingin mendapatkan kelegaan, sadarilah bahwa kekuatan Anda tidak akan memadai untuk menemukan kelegaan. Karena kelelahan Anda bukan sekedar kelelahan fisik, tetapi jauh lebih dari itu adalah kelelahan psikis. Dan kelelahan ini hanya bisa Anda atasi kalau Anda datang memenuhi undangan Tuhan Yesus untuk datang dan tersungkur di kakinya. Sebab di sanalah Anda akan menemukan kelegaan. Nanti-nantikan Tuhan dalam hidup ini, sehingga Anda bisa menikmati kekuatan untuk terus melangkah dan pada akhirnya mendapatkan kelegaan. Mungkin ketika Anda mempercayakan hidup Anda kepada Tuhan, masalah yang Anda hadapi belum selesai. Tetapi ingatlah, Allah akan memberikan kekuatan kepada Anda untuk terus melangkah, untuk menemukan semua hal yang Tuhan sediakan dalam kehidupan Anda. Dan sementara Anda melangkah untuk meraih apa yang Tuhan sediakan itu, Anda akan dianugerahkan kelegaan, sehingga Anda mengalami sukacita yang datang daripadanya. Sampai di sini pertemuan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih, dan Shalom.